sangat penting karena Tuhan ciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Kalau kita manusia semakin mendekat kepada Allah, maka kemanusiaan kita semakin nampak. Kemanusiaan kita semakin nampak. Kalau manusia meninggalkan Tuhan, bersifat epenkah, terapusing, maka semakin lama semakin jauh manusia yang muncul adalah kebinatangannya. Kebinatangan, ada binatang buas yang kecil, ada binatang buas menengah, ada binatang buas yang besar. Kita bisa lihat setiap hari banyak binatang buas yang berkeliaran karena tidak mau mendekat kepada Tuhan. Amin. Jangan sampai itu terjadi. Maka kita disatukan, didamaikan oleh Kristus. Dan juga sekali lagi juga tekankan bahwa misi Ortogeist terjadi karena dalam persekutuan oikumene. Persekutuan oikumene, ada banyak suku bangsa yang terlibat dalam misi tanah Papua. Kita tahu juga Petrus Kaviar menjadi misionaris pertama di Arfak. Kita tahu banyak guru-guru Maluku, Sangir yang juga mengajar tanah Papua. Banyak orang dari negara-negara lain, kemudian dari Kanada, Amerika. Banyak juga para biarawan-biarawan Katolik, para pater-pater Katolik di mana-mana di Papua ini. Merupakan suatu gerakan oikumene yang besar bahwa Injil. Bukan soal denominasi yang penting. Yang penting adalah soal bahwa Injil Yesus, bahwa dimanapun dalam gereja apapun orang mengerti bahwa Yesuslah juru selamat, Yesuslah yang memberikan harapan kehidupan kekal dan memberikan pembaharuan dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa. Dan mereka juga dipenuhi dengan sangat penting keyakinan bahwa tanah Papua berada dalam naungan Sang Gembala Yesus Kristus. Gembala baik kita Yesus Kristus. Mohon maaf, bukan Otsus gembala baik kita. Bukan Otsus gembala baik kita. Yesus gembala baik kita. Kalau tanpa Yesus, Otsus akan molo dan terlingkar. Tapi kalau dengan Yesus, Otsus ada harapan. Amin. Hanya dengan Yesus. Yesuslah gembala baik kita. Berikanlah dirimu selalu pada Yesus Kristus, supaya dia jadi tanah Papua sungguh-sungguh dinaungi Sang Gembala Yesus Kristus. Dan juga mereka ditandai oleh kasih yang luar biasa. Ini penting sekali. Kasih, apalagi sekarang di masa-masa panas pemilu ini. Kita tahu harus kasih damai yang menjadi ciri khas kita sebagai orang percaya. Karena kita anak-anak Allah, disebut sebagai anak-anak yang Allah yang membawa damai, yang juga dipenuhi kasih. Ortogeist juga dipenuhi kasih, meskipun ditolak, mereka dicurigai berbagai masalah, mereka tetap mengasihi. Kenapa? Karena kasih Allah yang hidup dalam mereka. Mereka dikuasai kasih Allah. Kita pun juga harus dikuasai kasih Allah pada masa sekarang, supaya bisa mengasihi semua suku yang ada tanah Papua ini. Kebersamaan sama-sama hanya bisa ada roh kasih dalam diri kita, sehingga kita bisa mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Tanpa berharap pada kasih Kristus, jangan pikir bisa ada damai, bisa ada kasih. Pasti muncul kita punya keegoisan, kepentingan kita masing-masing. Kasih yang luar biasa, mereka melayani dengan penuh, dengan pendidikan, soal kesehatan, karena mereka dipenuhi kasih kepada orang-orang Papua. Dan khususnya mereka juga tidak menyerah dan penuh pengharapan. Mereka tidak menyerah dan penuh pengharapan. Meskipun katanya hanya satu orang Papua yang mereka jumpai di sorga, mereka tetap katakan kita akan melayani tanah Papua. Dan ternyata jutaan orang Papua terima Yesus. Amin. Karena mereka penuh pengharapan. Makanya di atas nisan, atas kuburan daripada Otto di Kewabi tertulis dari Yohanes 20:29, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kenapa? Berbagai orang tidak melihat namun percaya. Karena Otto belum melihat ada orang yang percaya. Tapi dia yakin satu waktu Tuhan akan membawa orang Papua ke surga. Amin. Luar biasa. Maka kemudian kita tahu juga pada 25 tahun pertama lebih banyak kuburan orang-orang para sendeling, para penginjil daripada orang Papua yang menjadi percaya. Situasinya sungguh-sungguh sulit. Tapi mereka tetap bertahan. Penuh pengorbanan. Geisler dari 3 anaknya 2 mati di tanah Papua, 2 meninggal. Otto meninggal muda dalam usia 36 tahun, meninggalkan seorang anak kecil
dan seorang istri yang sedang mengandung. Otto meninggal karena malaria. Geisler terkena abses yang parah, luka-luka borok. Dia jalan pincang, suaranya serak, dan akhirnya terkena TBC. Akhirnya dia meninggal di Jerman. Mereka mengalami berapa kali gedung gereja mereka 4 kali dihancurkan oleh puting beliung. Mereka alami gempa bumi berhari-hari sehingga 250 orang meninggal di Mansinam dan juga di daerah Kewawi karena gunung Arfak longsor. Mereka mengalami banyak sekali penderitaan, tapi mereka tetap melayani dengan pengobatan, dengan pendidikan, dan dengan kasih. Bayangkan, dana mereka yang sedikit, uang mereka yang sedikit, sepertiga mereka pakai untuk penginjilan, sepertiga yang lain untuk sosial diakonia dan pendidikan, dan sepertiga yang lain baru mereka pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka memberi 2/3 bagi Tuhan. 2/3, 66% mereka berikan bagi Tuhan, dan Tuhan memberkati mereka. Luar biasa. Inilah ciri khas pengorbanan, dan kita boleh belajar dari pengorbanan ini. Sehingga hari ini pun harusnya kita juga dipenuhi kasih, penuhi iman, penuhi pengharapan, dikuasai oleh roh kasih dan juga pengorbanan bagi tanah Papua. Apakah kita bersedia untuk tanah Papua? Dan khususnya bersama-sama dengan semua gereja menciptakan murid-murid Yesus. Maka sekali lagi, HUT-PI ini terutama, bukan hanya terutama untuk GKI Tanah Papua, tapi HUT-PI harusnya adalah HUT-PI bagi semua gereja Tanah Papua, semua yang menjunjung tinggi nama Yesus. Luar biasa. Semua yang menjunjung tinggi nama Yesus, semua yang memberitakan Yesus, mereka semua disatukan. HUT-PI ini bersyukur. Mari sama-sama kita pada hari ini, kita sungguh-sungguh mau mementingkan Yesus, mementingkan pelayanan di atas semua hal yang lain. Kembali bersyukur untuk apa yang telah kita peroleh dari Otto dan Geisler di masa lalu. Bahwa kita memiliki Injil, memiliki kemajuan, pendidikan, kesehatan di masa lalu. Dan sekarang pun harus kita hidupi dan kita kembangkan untuk masa yang akan datang ini. Luar biasa. Dan untuk masa sekarang, maka sangat penting bahwa kita juga pada saat yang sama, sesuai Kolose 1, kita mengingat status rohani yang kita miliki sekarang. Apa status rohani yang kita miliki sekarang? Pertama, kita memiliki kepastian keselamatan. Luar biasa. Kita memiliki kepastian keselamatan. Dikatakan dalam Kolose 1, siapa yang percaya pada Yesus pasti selamat. Bukan mudah-mudahan, bukan moga-moga. Kenapa? Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak bisa manusia dengan semua kebaikannya mau menyenangkan Tuhan, tidak bisa. Hanya kalau Tuhan sendiri yang menyelamatkan baru bisa. Maka Yesus datang menyelamatkan kita manusia. Luar biasa. Kita mempunyai kepastian keselamatan bagi semua yang percaya pada Yesus. Yang kedua, kita memiliki pengampunan dosa. Kepastian bahwa dosa kita diampuni. Pada saat kita datang mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan mengampuni kita, Dia mengasihi kita. Luar biasa. Ada kepastian pengampunan, bukan harap-harap cemas. Pasti diampuni pada saat kita minta ampun oleh Yesus. Luar biasa. Dosa kita ditenggelamkan di laut yang paling dalam. Kita memiliki kepastian keselamatan. Kita memiliki kepastian pengampunan dosa. Dan yang ketiga, kita bebas dari kuasa kegelapan. Kita baca, bebas dari kuasa kegelapan, dari kaisep, suwangi, semua kepercayaan lama. Jangan kembali lagi kepada kepercayaan lama. Kita bebas dari ketakutan. Kuasa itu dipatahkan, dimenangkan dalam Yesus. Amin. Amin. Orang tua-tua kita meninggalkan kuasa-kuasa kegelapan. Jangan kita sekarang pada saat cinta ditolak, aiwa bergerak. Jangan sampai kita cari posisi di caleg sekarang, cari posisi. Jangan sampai nanti cari dukun lagi, dapat naik posisi lagi. Jangan sampai mau naik posisi jabatan, mau dapat materi usaha, cari dukun lagi. Aduh, kasihan. Jangan sampai kita kembali pada kepercayaan lama. Serahkanlah semua kekhawatiranmu hanya kepada Yesus. Amin. Amin. Yeah. Hanya kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus membebaskan kita dari semua rasa takut itu. Tak usah takut. Ada suwangi mau lamat, katakan dalam nama Yesus, saya selamat, saya dilindungi, saya memiliki kepastian keselamatan. Tak usah takut. Dalam nama Yesus.
Tapi kalau kita main-main dengan suanggi-suanggi, dengan dukun-dukun orang pintar, jangan heran kita akan kena juga. Maka saat ini juga tinggalkan semua kuasa kegelapan. Yang keempat, ada harga diri yang kita punya. Selain keselamatan, selain pengampunan, bebas kuasa gelap, kita mempunyai harga diri. Kita dikasihi, kita dicintai Tuhan, luar biasa. Tapi banyak orang Papua sayangnya lebih percaya iklan daripada percaya firman Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Yesaya 43, engkau berharga di mataku. Orang Papua percaya iklan Pons. Tahu iklan Pons? Iklan penipu paling besar. Pemutih itu. Iklan yang mengatakan penipu. Tapi banyak orang percaya. Beli Pons ember-ember. Orang Barat mau jadi coklat, orang Papua menjadi putih, sama-sama sakit jiwa. Yang lain mau di Eropa mau bikin rambut keriting, orang Papua rame-rame rebonding lagi. Kita harus tahu kita dicintai Tuhan. Amin. Amin. Jangan percaya kuning. Semua bagus, semua dicintai Tuhan. Amin. Yes. Jangan lupa satu hal saja. Jangan lupa mandi. Jangan lupa mandi aja. Kau putih, kau busuk. Saya telah mandi pasti busuk. Kalau kita dihargai, jangan percaya dengan omongan macam-macam. Kenapa? Karena kalau kita lihat iklan-iklan, kita lihat film-film sinetron, itu lama-lama mempengaruhi otak kita, kejiwaan kita. Kita melihat film India, otak kita balas dendam. Kita lihat film Indonesia, sinetron Indonesia, lama-lama kita jadi manja. Aduh, manja. Jadi manja, terus mau kerja, mau dapat semua gampang-gampang saja. Itulah otak kita dipengaruhi. Dan orang Inggris katakan ada the battle of the mind, ada peperangan dalam otak kita. Siapa yang kuasai otak kita? Kalau kita dikuasai iklan, dikuasai oleh internet dan sinetron, lama-lama otak kita TikTok juga dipengaruhi lama-lama. Saya pernah katakan sebuah contoh, ada anjing hitam sama anjing putih. Siapa yang berkelahinya menang, anjing hitam atau anjing putih? Siapa yang menang? Jawabannya gampang. Anjing yang kita kasih makan lebih banyak. Kalau anjing putih kita kasih makan sedikit, bikin dia lapar 3 bulan. Anjing hitam kita kasih makan daging terus, anjing hitam akan hajar anjing putih. Kalau anjing putih kita buat, akan hajar anjing hitam. Artinya kalau otak kita dikuasai TikTok dan kawan-kawan, pola pikir materi, balas dendam, maka otomatis kita pun juga akan dikuasai itu. Maka pada saat pencobaan kita akan jatuh. Kenapa? Karena tidak membaca firman Tuhan. Jadi kalau kita dikuasai firman Tuhan, aku dicintai Tuhan, aku diampuni Tuhan, aku memiliki masa depan dengan Tuhan. Kau mau bicara apa? Terapusing PNK. Yesus mengasihi saya. Amin. Amin. Makanya baca firman Tuhan supaya otak kita, pemikiran kita dikuasai firman Tuhan. Silahkan juga boleh baca di internet, silahkan juga. Tapi jangan lebih banyak internetnya daripada firman Tuhannya. Bahaya. Lama-lama kita akan dikuasai. Amin. Baik. Maka sekali lagi kita dicintai, dihargai Tuhan. Dan juga kita memiliki yang kelima, pengharapan, kedamaian, dan sukacita. Luar biasa. Dalam Tuhan kita dapatkan pengharapan, pasti hidup kekal, pasti diterima Tuhan. Ada sukacita, kedamaian dalam kehidupan kita. Dan kenapa? Karena Yesus yang menguasai hidup kita. Dia menyebut tanah Papua. Amin. Dia menyebut tanah Papua. Maukah kita sungguh-sungguh menghidupi Injil? Kita sungguh-sungguh menghidupi. Terima kasih Tuhan, aku memiliki keselamatan, pengampunan, aku dihargai, aku bebas dari kuasa kegelapan, aku memiliki pengharapan, memiliki kedamaian, memiliki sukacita. Maka masa depan kita cerah. Amin. Masa depan kita cerah. Asal kita katakan, Tuhan, aku mau bertobat, aku mau tinggalkan semua itu, aku mau kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan katakan, Tuhan mau memberkati tanah Papua, Tuhan memberkati setiap kita pada hari ini. Yang kedua, cara singkat. Yang kedua, orientasi. Tadi pertama adalah bersyukur untuk status dan posisi yang kita miliki dalam Yesus. Yang kedua adalah orientasi. Orientasi
dan mengenal kehendak. Ayat fokus kepada pengertian yang benar, mencari pengertian yang benar, mencari hikmat Tuhan, artinya mencari apa yang kebenaran dalam Injil dan juga hikmat untuk kehidupan sehari-hari. Maka di masa lalu di dalam jemaat Kolose ada banyak sekali pengajaran sesat, banyak yang mengajarkan kembali, ada yang mengajarkan pengajaran yang aneh-aneh, yang baru-baru, yang aneh-aneh, banyak pengajaran sesat. Paulus katakan kita harus mengejar, harus memiliki pengertian yang benar agar sungguh-sungguh mengerti apa yang merupakan kehendak Tuhan sehari-hari. Jangan dijebak oleh pemimpin. Saat ini banyak sekali teologi Spanyol. Tahu teologi Spanyol? Bahasa Jawanya separuh nyolong, separuh benar. Banyak teologi Spanyol separuh benar. Saya mengatakan Yesus bukan Tuhan. Aduh, inna ilahi. Ya, itu salah. Tuhan dikatakan sangat jelas, Yohanes 10:30, ya, juga dalam Wahyu 1:18 sangat jelas, juga Kolose 1:15, Yesus ada pada mulanya. Maka Yesuslah Tuhan kita. Dia adalah dari awal dan akhir. Dialah yang menang. Kenapa dia menang atas dosa, iblis dan maut? Karena dia berkuasa. Ada pada saat penciptaan, dialah firman itu sendiri. Yesus yang ilahi, Yesus yang tanpa dosa, Yesus yang berkuasa atas dosa, atas iblis, atas maut, dan akan datang dalam kuasa dan kemuliaan. Maka kita juga jangan tersesat dengan pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh. Ada 3 hal khusus yang ada kekristenan yang luar biasa. Pertama apa? Ada anugerah Bapa yang luar biasa. Tidak ada ajaran lain yang mengajarkan bahwa kita yang berdosa diampuni oleh anugerah Allah Bapa kita. Luar biasa. Yang kedua, Yesus menang dan Yesus mengalahkan iblis, dosa dan maut. Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus mengalahkan maut. Tidak ada orang dalam dunia ini yang telah bangkit dari antara orang mati kecuali Yesus. Yesus Tuhan, Yesus kita, Yesus Tuhan yang hidup. Kita percaya Tuhan yang hidup. Dan juga yang ketiga, kita memiliki Roh Kudus sebagai kekuatan kepada kita untuk dapat melakukan kehendak Tuhan. Maka jangan kita gadaikan iman kita. Jangan jual murah iman kita. Jangan gara-gara perempuan, gara-gara laki-laki, gara-gara materi, gara-gara jabatan kita menjual iman kita. Kita menjual iman kita pada Yesus. Kita tidak memiliki perantara di sorga. Kecuali kita memiliki Yesus, kita memiliki perantara di sorga. Ibrani mengatakan dengan sangat jelas bahwa Yesus adalah perantara kita. Dia yang membela kita di hadapan Tuhan. Dia yang menyelamatkan kita. Pada saat kita berseru nama Yesus, maka kita diselamatkan. Maka jangan jual iman kita, jangan gadaikan iman kita. Jangan sampai kita tampias di dunia, kemudian masuk sorga tampias lagi. Karena Allah bilang, kau mau apa di sini? Kita hanya punya harapan dalam Yesus. Luar biasa. Dan juga kita sebagai masyarakat dipanggil untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan hidup dengan model hukum yang ke-11. Banyak orang Kristen hidup pegang kuat. Apa hukum ke-11? Dilanggar semua, tak apa-apa, mau lanjut saja katanya. 10 hukum Tuhan dilanggar saja, tak apa-apamu. Yang penting hukum ke-11 dipegang rapat-rapat. Apa hukum ke-11? Bahaya. Padahal Tuhan tahu. Amin. Pernah ada pacar di Afrika, dia curi kambing dengan 4 anaknya. Dia curi kambing dengan 4 anaknya. Dia pergi keluar, mereka potong kambing, mereka mau bakar, mau makan. Dia suruh 4 anaknya jaga utara, timur, barat dan selatan, supaya jangan ada yang lihat. Kalau ketahuan bisa kasih kode supaya bisa lari. Pada saat yang selatan, bahwa begini, adik, anak, kau jaga di sini ya, kau jaga di sini, kau jaga di sini. Terus anak ini jawab gini pada Bapak, benar Bapak. Tapi siapa yang pele di atas? Siapa yang pele di atas? Kita bisa sandiwara dengan manusia. Dunia ini panggung sandiwara, amin? Banyak sandiwara. Tapi dengan Tuhan tidak bisa. Tuhan tahu semua. Maka hiduplah dalam kehendak Tuhan, amin. Mintalah ampun di mana kita salah melangkah,
telah berdosa, Tuhan ampuni kita. Tuhan penuh rahmat. Tuhan mau kita kembali kepada Dia. Di mana kita telah menjual Yesus kembali pada Yesus. Di mana kita telah gagal kembali pada Yesus. Tuhan mau supaya kita kembali kepadanya. Dia penuh rahmat, penuh kasih, penuh kasih karunia, belas kasihan, anugerah yang luar biasa. Datanglah kepada Dia dan hiduplah. Jangan hidup seperti ada dua jenis orang manusia. Ada orang Kristen jenis kerbau dan orang Kristen jenis kucing. Kristen jenis kerbau itu tahu kerbau itu suka di lumpur. Kalau kerbau itu keluar sebentar kena matahari dia terasuka, dia langsung molo lagi masuk ke lumpur. Itu kerbau. Kalau kucing beda. Kucing kalau kena kotoran sedikit, coba lihat kucing, dia akan lama sekali bersihkan dirinya. Dia resah, dia gelisah, dia nggak suka dengan kotoran. Kita jenis orang Kristen kerbau yang molo dan molo terus dalam lumpur, atau orang Kristen jenis kucing. Kucing yang pada saat kita berdosa, kita sadar, membersihkan diri datang kepada Tuhan, mau supaya Tuhan ampuni kita, maka kita akan diampuni. Jadilah orang Kristen jenis kucing, jangan kerbau. Kalau kerbau dimakan boleh, tapi jangan jadi kerbau, ya. Jadi kucing pada saat berdosa, selesaikan di hadapan Tuhan agar kita melangkah lagi dalam berkat Tuhan. Kita dibersihkan untuk kehendak Tuhan bagi tanah Papua saat ini. Kehendak Tuhan bagi tanah Papua. Pikir persatuan Papua, pipa, pikir Papua. Jangan pisu, jangan pikir suku. Jangan pima, pikir marga. Kita boleh bangga dengan marga kita, dengan suku kita. Kita boleh bangga. Tapi pikiran kita harus pipa, pikir tanah Papua. Kita boleh agar berkat Tuhan dapat turun atas tanah Papua ini. Amin. Kita boleh bangga dengan suku kita, marga kita, tapi pikiran kita, pikiran Papua. Kalau kita tidak bersatu tanah Papua, berkat tidak akan turun. Pada saat kita bersatu, berkat Tuhan akan turun. Dalam Mazmur 133 katakan sangat jelas, hine matoh menayim shemet ahing ngomyahat. Artinya apa? Lihatlah betapa indahnya dan eloknya jika kita saudara rukun bersama-sama, dan berkat Tuhan akan diperintahkan atas kita. Artinya di mana kita bersatu tanah Papua, berkat Tuhan pasti akan tercurah. Jangan kita gosip, jangan kita saling menjatuhkan, tapi kita saling menerima dalam kasih satu dengan yang lain. Jangan sampai kita merusak tanah Papua ini. Jangan abidin, jangan bikin diri inti. Anak bikin diri inti, jangan abidin. Kalau kita anak abidin, anak bikin diri inti, lama-lama kita anak komampus. Anak bikin diri inti. Jangan pikir pintar, jangan anggap diri paling pintar, tapi Tuhan yang pintar dan ikut kehendak Tuhan. Dan kesatuan Papua ini harus selalu kita latih terus-menerus, menjaga pemeliharaan, terpelihara terus, supaya kita bisa sama-sama mengalami kemajuan tanah Papua. Dan perkataan daripada ISK ini juga sangat benar. ISK ini pernah katakan sangat terkenal, yaitu kata yang sangat kita kenal, kalau kita dengar-dengaran pada Tuhan, maka di tanah Papua akan mengalami tanda heran ke tanda heran. Ini ada dua arti. Nubuatan daripada ISK ini, Papua pasti akan diberkati, tapi syaratnya adalah dengar-dengaran. Kenapa? Karena Kenya juga tahu ada banyak orang Papua yang keras kepala. Orang zaman keras kepala batu juga banyak. Orang-orang lain juga banyak, suku-suku Indonesia juga banyak kepala batu. Tapi ISK ini bicara pada orang Papua. Artinya apa? Kalau kita tidak dengar-dengaran firman Tuhan, maka kita bukan akan alami tanda heran. Kita malah akan molo dan heran sendiri. Kita akan talingkar dan heran sendiri. Makanya kembalilah kepada Tuhan, sungguh-sungguh mendengar Dia. Jangan pikir diri pintar, tapi sungguh-sungguh. Dan juga jangan pikir pintar, juga jangan pikir pendek. Ini bahaya sekali. Hanya pikir keuntungan sesaat, tapi pikir tanah Papua bersama-sama. Materi penting, uang penting, tapi harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai karena uang kita kehilangan harga diri kita, kita kehilangan keselamatan, kita kehilangan kedamaian, kita kehilangan kesatuan hanya gara-gara uang. Dalam Markus 8:36 katakan bahwa apa gunanya kita peroleh seluruh dunia tapi kita kehilangan nyawa kita. Jangan sampai. Kalau kita hanya gara-gara materi, kita hilang semua. Karena
Matius 6:33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Maka kita harus sungguh-sungguh mengutamakan kehendak Tuhan di atas segalanya. Maka Tuhan pasti akan memberkati kita dari waktu ke waktu, ada kemajuan. Kalau saya punya pot bunga di sini, pot bunga saya siram dengan ember, 2 ember, pasti bunganya akan mati. Sama dengan kalau Tuhan kasih kita berkat, melimpah turun dari sorga, turun semua, kita pasti akan juga terlingkar juga. Telah bisa bertanggung jawab dengan berkat Tuhan. Maka Tuhan berikan berkat tahap demi tahap, demi tahap, demi tahap, ada kemajuan bagi kita. Maka kita harus bersyukuri dan menghidupi berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Sangat penting. Dan juga janganlah kita pidi, jangan kita pikir diri. Jangan hanya pikir diri saja, pikir orang lain. Dan juga jangan dikuasai materi. Sekali lagi, ada sebuah mob ya, ada pace, dia beli motor baru, pace sutua ini. Pace sutua kakek-kakek tete ya, tete, dia beli motor. Terus dia ajak nenek ronda-ronda, mace. Dia ajak mace ronda-ronda, putar-putar, semakin lama semakin kencang, mace semakin lingkar dia di belakang. Dia merasa hebat, jago seperti pemuda masa lalu gitu. Dia jago, rasa diri hebat. Lama-lama kemudian ada tikungan dan mereka masuk got. Ketika masuk got, pace sibuk urus motornya. Mace bilang, pace, kau telah sayang saya kah? Kau telah lihat saya kah? Kau telah pusing saya kah? Terus pace bilang begini, mace, kau diam sudah. Mace, kau diam. Mace, kau lunas, tapi motor ini belum lunas. Nah ini pace yang salah ini, dia pikir, otaknya pikir kepentingan materi ya, di atas istrinya. Tapi juga ada macam-macam bahaya juga banyak. Bahaya juga macam-macam yang bahaya. Di Mamberamo, Bupati membuat sayembara, perlombaan berenang, melintasi sungai Mamberamo. Siapa yang bisa melintasi dapat 100 juta. Hadiahnya 100 juta bagi mereka yang bisa melintasi sungai, menyeberangi sungai Mamberamo. Sehingga pace-pace semua ini bagaya-bagaya di pinggir begitu, siap-siap lompat. Semua hanya bagaya-bagaya saja. Tidak ada yang berani, karena banyak sekali buaya. Tiba-tiba dia berenang setengah mati dan dia selamat. Dia sampai ke ujung, Bupati sambut dia, mau kasih dia uang, mau selamat dia. Tapi pace bilang, Pak Bupati, mohon maaf Pak Bupati, mohon maaf. Saya mau tahu dulu, saya mau tahu siapa yang tolak saya tadi. Ternyata istrinya yang tolak dia. Istrinya yang mata duitan. 100 juta mau korbankan suaminya. Nah ini contoh ya. Jadi ada pace-pace bahaya, ada mace juga bahaya. Sekali lagi, kita jelas kita harus maju, harus berkembang ekonomi, tapi jangan rakus, jangan geluju, jangan rakus. Percaya Tuhan akan berikan tahap demi tahap demi tahap. Amin. Dengan cara bahwa Tuhan kita sungguh-sungguh sekolah, Tuhan berikan kita pekerjaan kerja sungguh-sungguh. Apapun yang Tuhan berikan pada kita, tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Semua pemberian pemerintah, semua bantuan dari manapun, yayasan apapun, kita pakai sungguh-sungguh. Tuhan pasti akan berkati kita tahap demi tahap, demi tahap, demi tahap, demi tahap. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh mengikuti kehendak Tuhan, dan Tuhan pasti akan berkati kita. Dan sekali lagi, damai kita peroleh hanya dalam Tuhan. Damai bukan soal harta dan kekayaan. Damailah hubungan kita dengan Tuhan. Ada banyak orang kaya yang tidak punya damai. Jadi kalau kita punya damai dengan Tuhan, kita makan papeda dengan ikan ekor kuning dengan penuh nikmat. Karena ada damai dalam hati kita. Amin. Amin. Makanya juga dalam Pengkhotbah 9:9 katakan bahwa nikmatilah masa tuamu dengan istri mudamu, bukan istri masa mudamu. Istri masa mudamu, bukan istri mudamu. Saudara ini, nikmatilah masa tuamu dengan istri masa mudamu, bukan istri mudamu. Tidak ada berkat Tuhan bagi istri muda. 02, 03, 04, 05, sudah tahu saya.
Jangan. Kembalilah pada Tuhan. Tuhan akan memberkati kita. Amin. Amin. Untuk kita para pemimpin di tanah Papua, semua gereja, adat, pemerintah, kita harus memikirkan kita bersatu terus menerus, bersatu. Jangan ada pemisahan antara gunung dan pantai, antara suku. Jangan kita pikir kuasa saja. Lama-lama pikun nanti. Kita pikir kebersamaan, bersatu. Gereja, adat, dan juga dengan pemerintah bersama-sama. Kita runtuhkan semua pemisahan dalam nama Yesus. Jangan kita rebutan kursi dengan cara-cara curang. Jangan kita pakai cara-cara curang dapatkan posisi jabatan. Tapi sungguh-sungguh kita mengharapkan pada Tuhan dan dalam roh kesatuan bersama-sama. Pikirkanlah dan lakukanlah kehendak Tuhan. Dan juga bagi gereja-gereja sangat penting saat ini. Bagi semua gereja, mari sama-sama kita kita bertobat, kembali untuk menekankan pelayanan, kembali kepada mementingkan pelayanan tanah Papua. Apa itu 4 pelayanan penting? 4 hal kunci jemaat gereja Pasir Maju: penginjilan, pengajaran, pastoral, dan sosial diakonia. Penginjilan, pengajaran, pastoral, dan sosial diakonia, kesehatan, pendidikan, kemajuan ekonomi, dan lain-lain. Kalau gereja serius dengan penginjilan, ada 16 daerah Papua yang belum diinjili, tapi gereja-gereja semua model ikan puri, kumpul semua. Trump mau pencar-pencar. Harusnya terpencar 16 daerah Papua yang belum diinjili, kita injili. Kita harusnya tekankan pemberdayaan warga jemaat kita, diberdayakan, dimampukan, diajar, sehingga menjadi jemaat-jemaat yang misioner, dia saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Kita perlu banyak jenis pelayanan yang baru bagi para anak-anak muda. Situasi sekarang, pembinaan juga ekonomi, kesehatan, pendidikan. Kita perlu banyak orang untuk melayani bersama-sama sosial diakonia. Juga pastoral, perlu banyak sekali orang yang bisa mendampingi orang-orang yang punya masalah keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, masalah kemabukan, macam-macam masalah. Kita perlu banyak orang yang terlibat dalam pelayanan pastoral. Dan juga kita perlu juga sangat penting pengajaran. Warga jemaat diajar, diberdayakan, disiapkan, sehingga mereka menjadi ujung-ujung tombak jemaat-jemaat kita. Sekali lagi, bukan gereja yang punya misi, saya ulangi, bukan gereja yang punya misi, tapi misi Yesus yang punya gereja. Artinya, kalau misi gereja nggak sesuai dengan Yesus, harus kita koreksi. Karena misi Yesus menentukan, pentingkanlah pengajaran, penginjilan, pastoral, dan sosial diakonia. Luar biasa. Maka kita akan mengalami kemajuan demi kemajuan. Gereja harus sungguh-sungguh proaktif, menjadi kreatif, inovatif dalam masa sekarang, menjangkau kaum muda. Dalam bahasa sepak bola Persipura, jangan tunggu bola, tapi jemput bola. Jangan tunggu pemuda datang ke gereja. Kita pergi keluar, kita menjangkau mereka yang belum dijangkau. Gereja harus menjadi gereja yang keluar, mengutus keluar warganya, sehingga kita terlibat melayani semua orang, sehingga gereja mempunyai pengaruh di tengah-tengah masyarakat. Injil Yesus membawa pengaruh perubahan bagi semua orang. Sekali lagi, luar biasa. Dan bersama-sama kita berdoa agar sungguh-sungguh semua gereja kita yang saat ini indah, banyak gedung gereja yang indah-indah. Kalau gedungnya besar, maka pelayanannya juga harus besar. Jangan gedungnya besar, pelayanannya kecil. Harusnya gedung besar, pelayanan semakin besar. Amin. Yes. Supaya kita menjangkau banyak orang tanah Papua ini. Masyarakat mengalami perubahan Kristus. Itu yang kedua cara singkat. Yang ketiga singkat sekali. Yang ketiga, apa tujuan kita? Tadi syukur, kedua orientasi, sekarang tujuan. Tujuan kita adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan dan pelayanan yang menghasilkan buah bagi Tuhan. Ayat 10. Hidup yang berkenan kepada Tuhan dan menghasilkan buah. Ini berlaku bukan hanya untuk pendeta, majelis, untuk semua warga jemaat. Semua dipanggil supaya hidup kita berkenan dan kemudian juga kita menghasilkan buah. Tidak ada pelayanan yang kecil yang dianggap tidak berharga. Semua pelayanan berharga di mata Tuhan. Maka kita perlu menggerakkan seluruh warga jemaat supaya semua terlibat dalam pelayanan, supaya semua boleh mengalami bagaimana Tuhan memakai mereka. Dan pengaruh daripada semua gereja kita luar biasa. Banyak orang mengalami berkat daripada Yesus. Luar biasa. Buatlah keputusan. Katakan, Tuhan, aku mau berkenan kepada Tuhan.
Dan aku mau menghasilkan buah bagi Tuhan. Jangan merasa rendah diri. Tuhan akan pakai kita semua. Tidak ada orang yang Tuhan gak bisa pakai. Saya dari kecil gagap ya. Dari kecil saya gagap. Saya belajar bicara. Dibully. Bahwa sekarang saya bisa khotbah di sini. Itu mujizat Tuhan. Tuhan bisa pakai semua kita. Tuhan pakai saya, Tuhan pakai kita semua. Maka kata Tuhan pada hari ini, saya mau mengikuti kehendak Tuhan. Saya mau koreksi hidup saya sesuai kehendak Tuhan. Dan saya mau menghasilkan buah. Saya mau jadi berkat, jadi saksi bagi orang lain. Melalui pelayanan saya, hidup saya, kata-kata saya, sikap saya. Tuhan pasti akan berkati kita semua. Amin. Yang penting kita bersedia, siap bagi Tuhan. Dan terakhir, kekuatan. Tadi sudah syukur untuk posisi status dalam Kristus yang luar biasa. Kedua tadi kita sudah lihat bahwa orientasi kita pada kebenaran firman Tuhan dan hikmat Tuhan sehari-hari. Yang ketiga, tujuan kita untuk mau hidup sesuai berkenan kepada Tuhan dan menjadi menghasilkan buah bagi Tuhan. Dan terakhir, kekuatan dari Tuhan Yesus, ayat 11. Kekuatan dari Tuhan Yesus. Luar biasa ayat 11. Kita dikatakan bahwa kita pasti dapat mengikuti kehendak Tuhan dan menjadi berkat, menghasilkan buah bila kita mengandalkan kekuatan Tuhan Yesus. Ayat 11, luar biasa. Selama kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, pikiran kita sendiri, hikmat kita sendiri, kita akan mengalami masalah. Jadi pada saat kita sungguh-sungguh mengandalkan kekuatan Tuhan, katakan, Tuhan, aku bergantung kepada Engkau. Roh Kudus, penuhilah aku. Kuatkanlah aku, mampukanlah aku dengan kata-kataku, dengan sikapku, dengan pelayananku, jadi berkat bagi orang lain. Maka kita pasti akan menghasilkan buah. Kita bersyukur, kita berorientasi, bersyukur untuk posisi kita dalam Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita orientasi kepada kehendak Tuhan, kepada firman Tuhan, hikmatnya. Kita sungguh-sungguhnya tujuan untuk mau sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan dan menghasilkan buah masing-masing kita. Dan terakhir, kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Maka Tuhan akan pakai kita dengan cara luar biasa. Syukur, orientasi, tujuan, dan kekuatan semuanya dari Tuhan. Tanah Papua pasti akan diberkati. Kita semua pasti akan diberkati. Dan terakhir, sebuah contoh kecil. Ada seorang pace yang pintar sekali. Pace ini pintar sekali, pace tua. Dia bisa jawab semua pertanyaan. Kemudian datang seorang anak kecil. Anak kecil ini datang, dia bawa burung pipit kecil di tangan begini. Dia bawa burung pipit yang kecil, burung pipit kecil sekali. Dia taruh di tangan begini, dia tutup begini. Terus dia bilang sama pace tua itu, Pace, saya tahu pace bapak begitu luar biasa, hebat. Tapi pace tidak bisa jawab pertanyaan saya ini. Burung kecil di tangan saya ini hidupkah atau matikah? Burung kecil tangan saya ini hidupkah atau matikah? Anak kecil ini pintar. Dia mau jebak pace. Kalau jebak bilang mati, kalau pace bilang hidup, pace bilang hidup, dia tindis sebentar. Dia tindih sebentar, burungnya mati dan dia buka mati. Kalau pace bilang mati, dia buka dan burung pipit terbang. Jadi pace ini maju kena, mundur kena. Tidak bisa jawab. Berapa waktu kemudian pace jawab begini. Adik, burung kecil tangan kau itu, burung pipit itu, dia mati atau hidup tergantung kau. Dia mati atau hidup tergantung kau. Kau bisa kasih mati, kau bisa biarkan hidup. Kita mau diberkati Tuhan tanah Papua, baik pribadi kita, gereja, pemerintah, kita mau diberkati Tuhan atau tidak, tergantung kita. Tergantung kita. Apakah kita sungguh-sungguh mau kembali dan menghidupi Injil bersama-sama. Maka kita akan mengalami berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin.